اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Apabila Dia berkehendak, bisa saja Allah mengganti dengan ciptaannya yang lain. Surat Ibrahim ayat yang ke-19. Hadirin, pagi ini kita akan belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Baik, yang pertama, tolong camkan dulu, jauh sebelum ada kata-kata Allah itu para nabi dan rasul sudah mengenal dulu dari satu istilah yang disebut sebagai Rabbul Alamin. Jadi kita juga bicaranya itu sekarang. Pada waktu masih muda, Nabi Ibrahim sudah melakukan pencarian, berpikir, mencari dari apa yang dia lihat setiap hari. Dia amati bapaknya bikin patung, habis itu patung itu disembah rame-rame, tunduk galau sama patung itu. Nah, Ibrahim yang masih muda ini heran, ngapo mak itu. Maka kemudian beliau melakukan pencarian, berpikirlah apa segala macam itu. Kemudian suatu saat digambarkan di Al-Quran di surat nomor 6, beliau nyingok ada bintang. Nah, dia pikir ini pecahnya Rabbun. Ya, istilah di Al-Quran disebut Rabb. Ini pecahnya Tuhan kalau diterjemahkan bahasa kita. Maka besoknya dijingok, itu malam dia nyingok. Besoknya udah kejingokan lagi bintang. Inilah uhibbul afilin. Saya tidak suka kalau ada Tuhan kok tidak muncul siangnya, cuman malam baik. Berarti ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Kemudian beliau melihat, mengamati bulan, kelihatannya lebih besar. Ini terlepas dari kajian, sekarang kita udah tahu bahwa bulan itu besar karena dekat dengan kita, bintang itu kecil karena jauh. Oke. Jadi jingok bulan, mak itu juga siang hari hilang. Nah, kemudian diamati lagi matahari. Hada akbar, kata Nabi Ibrahim, ini lebih besar, pecahnya inilah yang Tuhan. Sama juga malam hari hilang juga. Ya, maka kemudian beliau mengatakan, membuat pernyataan ini. Ya, simpulannya ini simpulannya. Jadi ma'rifatullah itu langsung simpulannya ini baik, ini pagi ini. Habis ini sudah kan gitu ya, enggak usah kaji lagi. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya. Kalau begitu saya serahkan diri saya kepada yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya ini. Nah, jadi tema kita tentang ma'rifatullah, kita harus kenal siapa yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi ini. Itu baik kira-kira. Nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah pasti lebih kuat, lebih hebat dari langit dan bumi. Itu dulu, logika yang mudah aja. Ulangi. Kita manusia bikin handphone, berarti yang bikin lebih kuat tak dari handphone ini? Itu baik kira-kira itu. Itu simpulan dari Nabi Ibrahim. Tak perlu nak sekolah S2, S3 nian. Oke. Yang kedua, berarti yang menciptakan itu sama tak dengan yang diciptakan? Tidak akan pernah sama. Sekarang ada yang namanya humanoid,
robot berbentuk manusia. Teko kulit-kulitnya dibikin. Kalau di anatomi manusia sekarang ini sudah dijual manekin utuh manusia, harganya antara 2 sampai 3 miliar. Kalau kamu nak beli boleh ini, kunjuk tahu belinya kemana sih? 2 sampai 3 miliar itu persis manusia. Tak katik nyawa baik kira-kira nih. Jadi kalau ditusuk juga berdarah segala macam gitu. Nah, ini artinya sepersis-persisnya bikinan manusia mencetak diri manusia ini tetap tidak sama dengan yang nyiptakannya, yang aslinya ini. Jadi inilah yang harus dikenali ya, bahwa Rabbul Alamin yang kita baca di setiap sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang menciptakan langit dan bumi dan memelihara langit dan bumi dan semua isinya itu adalah lebih kuat dan tidak sama dengan yang diciptakan. Itu dulu, pelan-pelan, titik. Yang kedua, mak mano kita pacak mengenal ya, tapi judulnya tadi Ma'rifatullah, mengenal Rabbul Alamin tadi. Mak mano kita pacak mengenal Rabbul Alamin. Oke. Ini saya urutkan berdasarkan tingkat kealiman seseorang. Makin tinggi kamu, makin pacak kamu pakai ini kaki, aku sebutkan, berarti makin alim kamu. Oke. 1. Untuk mengenal Rabbul Alamin, kita yang paling rendah memakai fitrah. Pakailah fitrah. Fitrah itu artinya kodrat apa adanya dari kita. Contoh kodrat manusia. Malam ngantuk apa tidak? Ngantuk apa tidak tadi malam? Subuh ini saja masih ngantuk juga. Malam itu ngantuk, itu kodrat, itu fitrah. Gunakan rasa ngantuk itu sebagai pertanyaan. Ngapalah aku ini ngantuk? Maka suatu saat nanti kita akan ada kabar bahwa yang namanya Rabbul Alamin pastilah tidak akan pernah ngantuk. Kan tadi kaidahnya. Dia berbeda dengan yang diciptakan. Paham? Ini pelan-pelan. Yang kedua, kodrat manusia yang mudah-mudah baik. Seluruh orang yang paling bodoh pun ngerti. Semua orang butuh makan enggak? Butuh makan? Pernah enggak kita bertanya, makanan ini dari mana? Ternyata makanan yang kita makan misalnya ubi. Oh, ubi ini dari dalam bumi ini, artinya di permukaan bumi ini ditanam. Tanamnya tadinya tongkat, pecah kayu itu baik. Kaki kemudian ada umbinya, itu dicabut, kemudian direbus, baru dimakan. Itu fitrah baik kira-kira. Pasti orang berpikir, ngapo dia pacak besak, ngapo lemak, ngapo segala macam. Itu fitrah. Fitrah yang lain lagi. Kita galau-galau ini bernapas tak ini? Teko wong paling bodoh kalau kamu tanya, cek bernapas tak kamu? Bernapas itu. Kira-kira kamu bernapas itu kamu pacak dewek, ada sesuatu yang menyebabkan kamu pacak bernapas. Soalnya ada wong yang mati itu berarti tidak bernapas lagi. Ngapa dia tidak pacak bernapas? Sama dengan kita. Ada paru-parunya, ada segala macam. Tapi ngapa dia tidak bernapas, kita bernapas. Ini fitrah saja. Jadi untuk mengenal Rabbul Alamin maka gunakanlah fitrah. Gunakanlah, ini yang paling rendah. Jangan tidak dipakai. Pakailah kodrat manusia ini. Subhanallah. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah pintar menggunakan fitrah ini, sudah pacak, naikkan dikit. Gunakan akal. Gunakan akal. Oke. Akal itu makin cerdas, semestinya dia makin mengenal Rabbul Alamin. Makin mengenal siapa yang nyiptakan kita ini. Contoh misalnya yang paling mudah, pakai akal. Pakai akal.
Ini tadi apa ini namanya ini video ini. Ada di sini, ada enggak yang naruh di situ? Apa tiba-tiba ada tadi? Ada yang naruhnya. Jadi kalau kita pakai akal, tentunya langit dan bumi ini pasti ada yang ngadokennya. Ada yang gawekennya. Tadi sekali lagi balik lagi, yang gawekannya pasti lebih kuat dari ciptaannya ini. Pasti berbeda dengan ciptaannya. Itu akal namanya. Itu akal. Terus kita berpikir terus, makin kenceng kita berpikir, makin bisa kenal kita ini. Contoh, di Al-Quran ada dalil yang pendek baik, tapi kita belum ngomong ke sana sebenarnya. Tapi ini gambarannya bela. Kamu ribut-ribut, galak dikit-dikit, terpancing kemana-mana tuh. Orang makin berilmu itu makin senyum baik, nyingok orang-orang yang bodoh. Nian, tidak lantas diladeni. Misalnya contoh sekarang ini, ada kemarin baru-baru ini ribut masalah nyamuk, bener? Nyamuk apa juga? Wolbachia katanya. Itulah aku terangkan itu. Cuman aku nyingok, aku pancing di Facebook itu yang nyingok postingan aku itu yang like cuman 20. Beda sama postingan aku kalau aku posting godo-godo 300 ini. Itu menunjukkan tingkat kemampuan berpikir. Aku nyingok ini. Jadi kawan-kawan aku di Facebook aku, friend aku itu kalau godo-godo ngerti. Kalau nyamuk Wolbachia tidak ngerti gitu. Padahal sudah sangat simpel saya taruh situ. Saya kasih contoh. Ini berkaitan sama demam berdarah. Virus demam berdarah jumlah DNA-nya 11.000. Ini cara kita berpikir mudah baik. Kamu tidak usah perlu jadi dokter dulu ini. Aku cara nunjuk tahu cara berpikir yang mudah baik. Virus demam berdarah jumlah DNA-nya 11.000. Kemudian bakteri Wolbachia jumlah DNA-nya 1,1 juta. 1,1 juta. Artinya berapa kali ini? 100 kali dibanding si virus tadi. Oke. Kemudian nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus demam berdarah itu DNA-nya jumlahnya 1,1 miliar. Ini bukan kebetulan. Caknya angka 1,1 atau 11 ini tadi kena kalau. Jadi 100 kalinya 1000 kalinya dari besarnya bakteri tadi. Ulangi. Virus tadi 11.000. Bakteri tadi 1,1 juta. Berarti berapa tuh? 100 kalinya Oke. Kemudian bakteri dibanding nyamuk 1,1 miliar, berarti 1000 kalinya, benar? Maksudnya bakteri ini 1000 kali lebih kecil ketimbang jumlah DNA nyamuk. Oke. DNA nyamuk itu 1,1 miliar tadi. DNA manusia 3,2 miliar. Atau kira-kira 3 kali dari nyamuk. Jadi perbedaan DNA manusia dan nyamuk itu cuman 1/3. Hebat tak? Kamu pernah gepok nyamuk tak? Itu yang kamu gepok 1/3 manusia itu. Nih? Atau kunjuk contoh yang lebih kencang lagi nih. Itu embiomet aku di belakang itu ahlinya bidang itu. Manusia sama monyet ini itu cuman beda 2% DNA-nya. Cobalah kamu nih. Jadi jangan nak cak kita ini cak keia-iaan dia. Maka di Al-Quran sampai dikatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet yang jelek-jelek itu kan. Luar biasa. Nah, kalau bicara masalah ini akalnya berarti tidak akan ada sesuatu yang bisa mengubah yang lebih tinggi. Tolong camkan ini cara akal berpikir. Masih ingat tadi? Yang menciptakan handphone berarti harus lebih kuat dari handphone. Nyamuk tadi berapa? 1,1 miliar. Manusia berapa?
3,2 miliar. Kalau itu nyamuk pacak aja mengubah manusia. Tidak pacak cek. Kira-kira itu bicara logikanya. Kemudian bakteri Wolbachia tadi 1,1 juta. Nyamuk itu 1,1 miliar, 1000 kalinya. Pacak tidak bakteri ini ngubah nyamuk itu? Tidak pacak, kecuali cuman dia menyerang bagian tempat, mohon maaf ini tempat kandung telur dari nyamuk itu. Maka nyamuk itu kena bakteri jadi mandul. Itulah nyamuk itu disebarkan untuk menggantikan nyamuk yang subur, supaya kaget jumlah nyamuk ini turun. Setelah turun jumlah nyamuk ini, maka kemungkinan virus demam berdarah juga akan turun, karena virus ini nempel di nyamuk itu, kira-kira itu. Nah ini kemudian diplesetkan menjadi nyamuk bionik katanya, benar ya? Yang kamu ditakut-takuti, yang kamu terus banyak berdiskusi, habis waktu. Kapan hari itu aku datang ada seorang, yo kalau nak diomong tinggi-tinggi pangkatnya kan, ya nanya sama aku, mak mana Prof tentang nyamuk itu kan? Ngapa kamu mikirkan itu? Pikirkan yang lain baik. Nih. Kira-kira mah itu. Hadirin Allah. Jadi yang kedua, untuk mengenal Rabbul Alamin pakai akal. Itu lebih tinggi dibanding hanya pakai apa tadi? Fitrah. Yang ketiga, untuk mengenal Allahu Rabbul Alamin atau Rabbul Alamin tadi, ini yang paling tinggi. Gunakan Al-Qur'an. Gunakan Al-Qur'an. Ini udah tingkat tinggian. Maka tidak semua orang mengerti tentang Al-Qur'an. Ini orang kalau diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala memahami Al-Qur'an ini luar biasa. Jadi apapun pertanyaan tentang manusia, tentang semesta alam, tentang apapun itu jawabannya ada di Al-Qur'an. Kira-kira begitu. Nah kalau kita pacak menggunakan tiga-tiganya ini, berarti kita gancang bisa mengenal Allahu Rabbul Alamin. Oke, setidaknya kita pakai sudah tiga-tiganya ini, cuman kapasitasnya beda-beda baik. Fitrah kita pakai, akal kita pakai, Quran kita pakai, tapi tidak lengkap-lengkap. Nah jadilah ini seberapa kita mampu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah apa tujuan atau manfaat kita mengenal Allah. Tujuannya cuma siko, tolong camkan. Ziyadatul iman. Bertambah keimanan kita, Jadi kalau disebut iman itu bertambah kuat, bertambah bagus, bertambah hebat dalam diri kita ini, tiada lain sejalan dengan sejauh mana dia mengenal Allah. Makin kenal dengan Allah, imannya makin kuat. Makin tidak mengenal Allah, imannya makin lemah. Kira-kira itu. Nah hadirin rahimakumullah, dari 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi, inilah yang disebut sebagai at-thariq ila ma'rifatillah, yaitu jalan untuk mengenal Allah. 1, Allah Rabbul Alamin, bahwa Allah adalah yang menciptakan dan memelihara alam semesta dan semua isinya. Itu 1. Yang kedua, bahwasanya kita gunakan apa tadi? Fitrah, urutannya akal, kemudian Al-Qur'an. Yang ketiga, kalau kita benar-benar mengenal Allah, berarti iman kita terus bertambah. Contoh, iman yang paling kuat, yang paling kokoh tentunya adalah iman para rasul. Suatu saat Nabi Soleh, ini Nabi Soleh sama Soleh yang daerah dekat Bang Raya ini kita bandingkan. Nabi Soleh ditantang, kalau Tuhan kamu memang hebat, kata orang di zaman Nabi Soleh, kalau Tuhan kamu memang hebat, coba keluarkan onta dari dalam batu. Coba sekarang belak-belakan baik. Kalau kita disuruh mak itu, kita ngomong mak mana? Ini belak-belakan nih, ngomong mana gitu?
Tidak mungkin cek, ngayal gitu. Itu karena iman kita level itu. Nabi Soleh yakin bisa. Maka keluarlah onta dari dalam batu. Nabi Musa, ya, iya, ambil dulu ini. Nabi Musa dibanding umat Nabi Musa, ini sudah umat Nabi Musa. Ketika dikejar-kejar Fir'aun, sampailah di tepi lautan. Maka umat Nabi Musa ini yang bersama Nabi Musa itu kan depannya ada Nabi berarti. Pertanyaan aku ini, kita kalau nak diomong ya dalam tafsir ulama nanti saya sampaikan nih gitu. Saya sampaikan sekarang belah. Imannya kita ini paling hebat. Pernah ditanyakan kepada Rasul, siapa iman yang paling hebat dari umat Nabi Muhammad, siapa yang paling hebat? Yang kita ini. Kita tidak pernah ketemu Rasul. Beliau ngomong itu. Pernah tidak ketemu kita? Dia tidak pernah. Pernah tidak nyingok mak mano Rasul itu makan minum? Yang kita tahu dari mana? Dari yang kita baca, dari yang kita dengar dari ustadz. Tapi kita beriman, itu hebat. Maka sahabat waktu nanya, bukankah kami ini yang maksudnya yang mantap imannya? Oh tidak, kamu wajar, kamu sama aku. Nah sementara kita ini, nah Nabi Musa, zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Musa itu sudah dibimbing oleh Nabi Musa ini, masih bersama Nabi Musa. Tapi tingkat imannya mah ini kira-kira. Begitu dikejar di pinggir laut tadi, kata umat Nabi Musa ini, innala mudrakun, matilah kita. Di belakang pasukan Fir'aun, di depan lautan. Nah kemana lagi? Masuk klebu, laju klebu, diam atau mundur, ya mati. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa yakin, kalla inna rabbi sayahdin. Tidak mati gitu, tidak hancur gitu. Ada jalan keluar. Karena imannya Nabi Musa level ya paling tinggi. Itu karena dia mengenal Allah. Tidak mungkin Allah nyuruh ke sana, tidak katik jalan keluar. Maka kemudian kita tahu dewek, Allah berfirman, pukullah tongkatmu itu ke lautan itu. Maka laut itu membelah. Dan itu konon dalam kisahnya, membelah itu banyunya tetap ada mah ini. Jadi agak aneh ini, ya memang aneh nih. Terus jalan di tengahnya tuh mulus, sampai yang lainnya juga jalan, Fir'aun juga jalan. Tapi ini sudah selesai galau, sudah mentas galau di ujung sana, Fir'aun masih sampai di tengah, nutup lagi. Itulah kelebu itu. Itu level Nabi Musa. Sekarang kita jingok lagi. Rasulullah Muhammad SAW sudah yakin banget sama kita. Sederhana saja. Dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, siapa yang menyatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Perhatikan kalimatnya. Siapa yang menyatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini tolong camkan. Orang yang membuat pernyataan berarti pakai pikiran apa tidak? Aku tanya dulu. Orang yang membuat pernyataan, antum buat surat pernyataan itu pakai apa dak? Pakai meterai dak? Itu menunjukkan dipikir atau tidak? Kalau di depan hukum itu pasti Anda bersengaja membuat pernyataan. Maka kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu itu adalah pernyataan. Saya menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Maka orang yang membuat pernyataan ini pasti masuk surga. Karena levelnya adalah level yang kedua tadi. Masih ingat tadi? Level pertama tadi fitrah, kodrat baik. Ngakui adanya Allah karena dia ngantuk, karena dia lapar, karena dia ya butuh ini, butuh itu. Itu level paling rendah. Level naik lagi adalah berpikir. Level yang paling alim, level para nabi adalah levelnya Al-Quran tadi, kira-kira itu. Ya, kita juga nyerempet sudah diajari tentang Al-Quran itu. Jadi kalau sudah demikian, tujuan dari kita mengenal Allah adalah bertambahnya iman kita ini. Ya contoh misalnya, mohon maaf ini,
Antum optimis tak bahwa Indonesia ini, negeri ini, misalnya dalam segi konteks bicara negeri ini, negeri Indonesia ini akan maju, akan bagus? Kalau antum tidak optimis, disitulah tingkat imannya. Perhatikan ya, kita optimis, baik. Mak mana nak maju cek, indikatornya ini rusak galau katanya. Ya, itu uji kamu. Itu uji kamu. Uji Allah hal berbeda. Tadi kira-kira indikatornya Nabi Musa tadi sampai depan pinggir lautan itu ada enggak indikator keselamatan sudah? Belakang musuh, depan laut. Mana yang nak selamatnya? Ke pucuk, nak terbang, nak baca. Kira-kira itu. Tidak kate. Nabi Soleh tadi ada enggak indikator bahwa bisa batu itu mengeluarkan onta? Dari mana? Tidak baca. Ya Rabbi Karim. Tapi ketika iman itu sudah sampai situ, cuman adegan iman yang sampai tingkat tertinggi itu tidak baca. Antum nak ngomong kerja sekarang ini habis pengajian ini metu langsung levelnya itu jengoklah ini. Ada suatu saat Abu Bakar Siddiq, ini level imannya Abu Bakar Siddiq ini udah mendekati ini kan, udah mendekati. Level-level sahabat itu Rasul pernah bersabda, andaikan ada nabi setelah aku, itu orangnya adalah Umar. Jadi level-level Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ada level-level keimanannya sampai level itu, kira-kira itu. Abu Bakar Siddiq saking tingkat tingginya keimanan itu, waktu disuruh sedekah seluruh hartonya. Ditanya oleh Rasul, ma baqiya indaka ya Abu Bakrin, di rumahmu yang sisa apa Abu Bakar, kamu sedekah galau-galau ini? Allahu wa rasuluhu. Sekarang sampai dah iman kita sampai level itu? Sedekah galau-galau di rumah katik lagi. Kurasa kamu balik udah kena marah bini. Ini lah begawe bawa duit dikit lagi ribut bini kan? Apalagi seluruhnya kamu misalnya ini, kamu habis gajian balik ke rumah terus ngomong, Pak mana gajiannya Pak? Ku sedekahkan galau. Siso, katik siso. Kira-kira bini mak mana gitu? Mungkin bulan pertama baru bertengkar, bulan kedua minta cerai, bulan ketiga ya cerai ini nanti gitu. Ya Rabbi Karim, inilah tingkat keimanan. Jadi paham? Hari ini kita sudah belajar tentang itu. Pelan-pelan saya sampaikan ini karena pengantarnya dan ini cukup berat. Makanya orang yang makrifah kepada Allah, ini kalau soal ibadah ini soal hal lain lagi, mudah ini mudah nih. Jadi ketika orang mengenal Allah, dengan sendirinya dia akan menyembah Allah dan kemudian dia akan ikhlas. Selesai, benar itu. Karena dia tidak bisa apa-apa sesungguhnya. Maka disebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim itu sangat jelas. Hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu orang yang lurus, orang yang berserah diri kepada Allah, dan dia bukan orang yang musyrik. Kenapa? Karena dia makrifah dengan Allah. Tapi Nabi Ibrahim dapat bonus ya. Seorang nabi pasti dapat sesuatu yang tidak kita dapat. Di Al-Quran disebutkan di surat 6 tadi, Nabi Ibrahim dibukakan malakutas samawati wal ard, dibukakan alam malakut, yaitu sesuatu yang akan terjadi atau segala macam dikabarkan dulu kepada Nabi Ibrahim. Suatu saat Nabi Ibrahim diajak oleh Allah, ya, kemudian ditunjukkan tentang orang-orang yang jahat, Maka Nabi Ibrahim ditanya pendapatnya, menurut kamu wong jahat nak diapokan? Alangkah jahat wong itu, hidup ngerusak baik, bagusnya yang mak itu dimatikan baik. Matikan kalau yang mak itu gitu. Itu uji Nabi Ibrahim. Nah, suatu saat Allah menguji hal berbeda dengan Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim bertanya, yaitu tentang mimpi beliau yang disebutkan di Al-Quran, ini ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi disuruh nyembelih kamu. Pertanyaan aku, anaknya Nabi Ibrahim, dalam hal ini Nabi Ismail alaihissalam, wong baik atau wong jahat? Tapi oleh Allah suruh disembelih. Tadi waktu dalam perjalanan malakut tadi Nabi Ibrahim ditunjukkan wong jahat.
Wong jahat disuruh matikan. Logika Nabi Ibrahim, kalau jahat mati baik, kalau baik hidup. Logika Allah berbeda. Perhatikan, kendak-kendak aku yang baik juga mati. Maka kita nggak bisa habis pikir. Banyak kan di dunia ini yang baik mati dulu, benar? Yang jahat tidak mati-mati ya. No. Itu kehendak Allah, itu makrifah namanya kamu. Tapi kalau kamu tidak makrifah, ngerutuk kamu akhirnya gitu. Ada lagi ya, dalam pribadi kita. Kita ini rajin ke masjid, benar? Sudah rajin ke masjid, rajin begawi, insya Allah berbuat baik. Tapi pecah rezeki ini seret terus misalnya. Coba kamu nyingok, ada wong ndak rajin ke masjid, gawenya ucak-ucakan, tapi pecah lapang terus. Nah itu kalau tidak makrifah kepada Allah, tidak ngerti antum. Tapi kalau antum ngerti, udah makrifah dengan Allah ini tadi, dengan yang tiga ikut omongkan tadi, tata caranya, insya Allah selesai. Maka ujung dari makrifatullah itu imannya kita makin naik. Sudah selesai baik. Nak ngapo lagi keadaan ini. Saya penutupnya, saya buatkan ini. Ini renungan ini sebenarnya dipandu oleh doanya Nabi Muhammad SAW. Ya, kira-kira mak ini dalam sikok baik aku sebutkan di doa awalnya. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Sikok itu baik. Ini doa ini biasanya dibaca sholat tahajud. Dalam hadis dikatakan ini doa yang dibaca waktu sholat tahajud. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Wahai Allah, ampunanmu lebih kuandalkan ketimbang amalku. Coba sampai tak kita pemahaman ini. Jadi amal kita ini kata apa-apanya cek, yang ada cuman ampunan Allah. Ada tak orang yang bangga dengan amalnya? Ada. Ya boleh baik, tapi kalau itu orang bodoh, kira-kira begitu mudahnya betul. Apalagi sekarang ini banyak uang, jangankan amal, baru tata cara amal dia bangga sudah. Nyebut yang lain bid'ah, kan rumah itu. Ini baru tata caranya, belum amalnya ini, belum amalnya. Maka Rasul pernah bersabda, kelak dari orang ini akan keluar keturunan orang-orang yang meremehkan amalan kita. Sesungguhnya Al-Quran hanya sampai di tenggorokan di mereka ini. Inilah orang yang disebut oleh Rasul sebagai orang kaum Khawarij, yang suka meremehkan ibadahnya orang-orang muslim ini. Subhanallah. Antum tidak pernah tahu ada orang berada di sop belakang, belum tentu dia adalah orang yang biasa-biasa baik. Mungkin dia saking kenalnya mengukur dirinya, tidak pantas aku berada di depan. Udah mak itu jangan pula kamu kata yang galak depan galau kan? Yang di depan bukan berarti kepakaman gino ini. Tapi karena dia tahu bahwa kewajiban syariahnya, fikihnya yang di depan harus bisa jadi serep bagi imam. Kira-kira itu sederhana baik kira-kira. Kalau kamu nyingok, tidak kata yang baca jadi serep imam, kamu harus di depan. Kan kira itu. Kalau itu bubar kaget sholat ini kan itu kan. Itu kewajibannya sudah seperti itu. Hadirin. Jadi demikianlah pagi ini kita sudah sedikit bicara tentang pengantar tentang at-thariq ila ma'rifatillah. Saya ulangi lagi, mengenal Allahu Rabbul Alamin dengan fitrah, akal dan Al-Quran. Tujuannya supaya iman kita makin bertambah terus, makin baik statusnya ya, bukan masalah iman naik turun nih, makin kenceng paling tidak sepersekiannya dari imannya para nabi dan rasul. Nah, cuman itu baik sampai di situ. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Mana sana sini? Situ baru situ ya. Laju. Hidup. Lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf dengan para jamaah semuanya, mungkin pertanyaan saya tidak berkenan. Ini khusus untuk pribadi saya, Pak Ustaz. Ini berkenaan dengan tema tadi, terutama saya cermati mengenai yang pertama kita harus ada fitrah, akal dan Al-Quran.
Nah di sini tentu saja saya di dalam melaksanakan sholat jelas di situ kekusukan saya masih kurang, Ustaz. Nah, jadi saya sangat tertarik, saya senang bahwa saya sholat ini sesuai dengan fitrah saya, dengan kemampuan. Misalnya ada takbiratul niat, takbiratul ihram dan segala macamnya, mungkin di dalam pelaksanaan sholat ini kurang khusyuk. Nah itu yang pertama. Lalu saya ngambil hukum akal saya, bahwasanya Allah ini maha tahu, maha mengetahui semuanya, maha pengasih dan maha penyayang. Saya ngambil di situ. Lalu saya ngambil Al-Quran, Al-Ankabut ayat 45. Nah di situ dijelaskan bahwa kita melaksanakan sholat ini adalah untuk mencegah perbuatan yang tidak baik dan untuk baik. Itu mungkin kesimpulannya begitu Pak Ustaz ya. Habis itu segala sesuatunya akhirnya Allah yang tahu. Berarti apakah bisa untuk kekusukan sholat kita itu ditunjang dengan Al-Ankabut itu tadi, bahwa segala sesuatu perbuatan kita Allah yang tahu, Allah yang mengetahui, Allah yang menentukan semuanya. Nah, biar pelaksanaan sholat itu tadi yang tidak khusyuk diterima oleh Allah. Karena banyak orang kadang Ustadz bilang kalau kita nggak sholat waktu sholat kalau kita tidak khusyuk sholat kita itu tidak diterima. Nah itu kadang-kadang kan menjadi beban kita Pak Ustadz. Nah lalu untuk menguatkan iman kita tadi, nah kita amalkan Al-Ankabut 45 tadi. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong camkan. Ini sebenarnya gara-gara aku ngisi pengajian ini, wong jadi bingung. Maksudnya kebingungan dalam bahasa ilmiah ada tandanya berpikir. Jadi kalau wong tidak pernah bingung berarti tidak pernah mikir. Kira itu. Oke, baik. Saya terangkan ini, mudahnya ringkasnya nih. Capailah kita sesuai dengan apa keadaan kita saat ini. Ada sikok lagi yang tadi tidak saya sebutkan adalah petunjuk Allah. Maka senantiasa kita minta petunjuk Allah. Jawabannya clear. Semua yang dilakukan tadi, Kak Haji ini tadi dan kita galo-galo itu adalah semuanya atas izin dan pertolongan Allah. Tidak pacak sholat walaupun kusuk tidak kusuk kecuali Allah mengizinkan dan memberi pertolongan. Jadi galo-galo ini Allah. Galo-galo ini Allah. Tolong camkan ini. Tidak katik kemampuan kita. Nah cuman kita cerna tadi benar. Cernalah begitu saja. Ya tadi saya bilang sebenarnya orang tuh kalau sudah ma'rifatullah ikhlas. Malah kalau udah ikhlas tuh lucu. Kira-kira ini ketika kita sholat masih ingat dengan yang lainnya, dalam istilah lain tidak khusyuk misalnya kata, ya inilah aku ya Allah, inilah aku sekarang statusnya sampai di sini. Beda sama statusnya Sayyidina Umar misalnya, ketika pesan ini panah yang nancep di punggung aku ini kakek cabut waktu aku sholat. Itu level Sayyidina Umar. Level kita mugolah, tidak usah nak yang kenceng-kenceng dikit, ada kotel dikit disenggol baik, ngapa nyenggol-nyenggol kan? Sayyidina Umar dicabut itu levelnya sudah sadari baik. Yang kedua tadi kan digunakan contoh, apakah sholat kita itu mencegah keji dan mungkar? Tidak usah dipikir rumit-rumit. Kamu sholat berarti kamu tidak berbuat keji dan mungkar. Udah selesai itu baik. Sama mudahnya mak ini kira-kira. Teduk itu ibadah. Logikanya apa? Tolong camkan. Menghindari maksiat itu ibadah tak? Wong teduk itu terhindar tak dari maksiat? Mugolah dia mimpi bebala. Mimpi bebala, tidak maksiat dia karena mimpi bebala, bukan bebalanya, mimpi bebala. Plak-pluk, mimpi, tidak apa-apa nih. Kira-kira itu kan. Jadi intinya boleh. Ya, ini pertanyaan tadi menyimpulkan dari pengajian ini justru ini masing-masing kita ngukur belah kira-kira mano untuk ini sampai di mana. Itu tergantung tadi kita kemampuan kita make fitrah, make akal, make Al-Quran. Ditunjang satu lagi yang paling utama, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka di Al-Quran dikatakan mayahdillahu fahuwal muhtad wa mayudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang dibimbing oleh Allah, ini sudah selesai kira-kira. Kalau dibimbing oleh Allah, maka kita tuh mintanya
Antum baca doa yang paling pokok lagi, doa dari Rasul diajarkan pada kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, yang punya hatiku, mantapkan hati ini. Jadi tidak pacak mantap kecuali, tidak pacak usuk, tidak pacak apa baik kecuali Allah yang nunjuk petunjuk. Cuman kita sebagai manusia harus pakai 3 ikut tadi. Kan sudah ada 3-3-nya ini. Jangan sampai kita kena di surat 7 ayat 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak pakai untuk memahami. Punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Punya mata tapi tidak pakai untuk melihat. Maksudnya itu tadi, tidak pakai fitrah, tidak pakai akal, tidak pakai Al-Quran. Padahal 3-3-nya ini ada. Fitrah ada tadi, akal ada, Quran ada, pakai karena itu. Nah kalau sudah pakai itu sesuai kadar masing-masing. Kita tidak ngerti kadarnya yang setinggi-tingginya, tapi jadilah kadar ini kita sampai di sini. Demikian. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara jalan menuju ma'rifatullah, tadi kan ada fitrah, akal dan Al-Quran tadi Pak. Seringkali dalam perjalanannya hal-hal seperti itu tertutup atau terhalang oleh nafsu. Karena nafsu yang sifatnya sering terikat dengan kebendaan ya, atau materi, sehingga orang-orang menganggap bahwa ma'rifatullah itu tidak penting, yang penting materi itulah. Jadi artinya sampai muncul ungkapan surga itu tak indah lagi katanya Pak. Karena istana sudah dia bisa bangun di dunia, selir sudah dia datangkan di dunia dan lain sebagainya. Nah, dalam hal nafsu ini artinya yang menjadi penghalang ini ada 2 kan, ada nafsu alhamaha fujurha wa taqwa, itu ada nafsu yang cenderung kepada keburukan, ada yang cenderung kepada kebajikan. Nah, apakah ini juga fitrah gitu? Kadang manusia sesat, kadang manusia baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait akal. Akal tuh beda dah Pak Ustadz dengan otak. Karena secara ilmiah orang sering membagi otak itu ada 2, ada otak kiri, ada otak kanan. Kalau otak kiri itu sifatnya linier gitu ya, eksak gitu. Kalau otak kanan itu sifatnya spiritual. Nah, bagaimana itu diciptakan oleh Allah pada diri manusia ya, yang seharusnya saling melengkapi tapi justru kadang saling bermusuhan atau saling meniadakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu ya. Istilah akal dalam agama itu bisa bermakna global, keseluruhan. Misalnya gini, akal bisa sama dengan ruh. Akal bisa meliputi berpikir dan sekaligus memutuskan. Jadi hati, akal itu bisa disamakan akal. Itu sebutan global. Jadi kalau antum baca kitab, misalnya contoh di Ihya Ulumuddin atau antum baca Al-Quran baik, ketika ngomongkan akal itu berarti global, keseluruhan tadi itu. Jadi hati sudah masuk di situ, ruh juga di situ, kira-kira anggaplah seperti itu. Ini kita bicara itu. Nah tadi pertanyaannya spesifik yang kedua ini, akal dan otak kira-kira. Oke, baik kita jingokkan. Tadi dari dalil kita yang hari ini kita belajar, tolong camkan, fitrah itu adalah kodrat. Ini semua teko yang tidak bisa berpikir pun bisa ngerti. Contohnya kucing itu fitrahnya kalau melahirkan tembuninya diapain? Pernah nyingok kucing melahirkan? Belum? Kalau belum, kapan-kapan nyingok lah kucing melahirkan. Aku baik sekali nyingok, pas di awal nyingok heran-heran, tembuninya dimakan, bersih jadi kucing itu tidak kasih bekas kalau melahirkan, tembuninya dimakan. Kalau kita dimakan tidak oleh emak itu kan, jadi dikuburkan. Sak namanya. Oke, itu fitrah sudah. Jadi kucing pun tahu. Jadi kalau kamu melahirkan tembuninya makanlah gitu. Itu fitrah. Ini pakai ini. Yang kedua adalah akal tadi. Oke, jelas. Yang ini kita nak ngomongkan. Dalam hal ini berpikir. Yang ketiga Quran ini masalah hati. Ini kapan-kapan kita belajar ini lagi, agak diperdalam dikit.
Kenapa Quran masalah hati? Di Al-Quran disebutkan nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Al-Quran ini dibawa malaikat Jibril turun ke dalam hati. Jadi bukan turun ke akal, tapi turunnya ke dalam hati. Nah, tapi tadi saya sudah sampaikan istilah akal kalau bersifat umum termasuk hati. Tapi kalau spesifik ditanya ini, akal yang dimaksud adalah berpikir. Nah, kalau di Al-Quran disebutkan juga mendengar, melihat. Itu bagian dari proses berpikir. Kalau secara ilmu kedokteran saya boleh sampaikan, mendengar itu di bagian sebelah samping ini, melihat itu di bagian sini tengah sampai ke sini, ke belakang. Maka bagian otak ini seluruhnya sebenarnya isinya adalah mendengar dan melihat. Itu keren cara ini. Itu kalau nak dibuktikan secara anatomi. Oke, baik. Kemudian ada otak yang dibagi dua, ada jembatannya. Ini otak kita belahannya dua, ada jembatannya. Otak yang sebelah kiri ini cenderung berpikirnya kepada yang nyato-nyato baik. Contoh, terima kasih cek, terima kasih tidak baca dimakan. Nah itu otak kiri, otak kiri ini. Tapi kalau terima kasih cek, sama-sama, nah itu otak kanan yang ngomong itu. Tapi yang tadi yang berikinan tadi, itu otak kiri. Nah, itu cuman masalah penempatan fokus baik, cuman masalah fokus. Nah, tapi memang misterius ini. Otak manusia dikasih oleh Allah 100 miliar sel. Satu sel kemampuan berpikirnya 10.000. 10.000 kali 100 miliar berapa? Nah, ternyata tadi, jadi sehebat apapun akal kita ini untuk berpikir, tidak akan nyampe 100%. Maka ada guyon, ada perdagangan otak di dunia ini kan. Kapan dijingok, ya, yang paling laris otak dari Indonesia. Katonyo ini karena kapan di-scan, baru 5% dipakai ini. Ibarat handphone masih baru 5% dipakai itu. Ini kalau masih mulusnya, ini katanya. Ya itu sebenarnya nguyok baik, gitu. Jadi akal dalam konteks itu adalah berpikir yang ditanyakan tadi. Oke, yang pertama tadi tentang apa tadi yang pertama? Nafsu. Oke, baik. Tolong camkan. Di Al-Quran surat 25 Al-Furqan, ya, di surat Al-Furqan, kemudian di surat 45, ya 45 itu apa? Surat setelah Dukhan, ya, setelah Dukhan. Oke. Di surat itu dua-duanya bercerita tentang contoh di surat Al-Furqan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Oke, perhatikan. Nafsu menurut Al-Quran ada dua. Ini sudah built-in. Tolong camkan. Satu, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Nafsu dalam bahasa Al-Quran satu istilahnya syahwat. Kalimatnya zuyyina. Zuyyina itu pasif. Artinya sudah dibikin. Manusia dibikin punya syahwat. Sudah dibikin berarti pacak nolak tak? Sudah dibikin punya syahwat. Syahwat artinya keinginan terhadap benda yang berbentuk. Jadi pengen kepada orang cantik ada bentuknya kan? Pengen kepada duit ada bentuknya. Pengen rumah bagus. Nah, itu sudah di built in oleh Allah dalam diri kita, namanya syahwat. Oke, keinginan. Yang kedua, keinginan terhadap yang bukan benda. Ingin berkuasa, ingin lama berkuasa, ingin ngatur, ingin dipuji, kan bukan benda itu. Ingin ini segala macam. Ini kan itu namanya hawa. Dalam bahasa Al-Quran namanya hawa. Maka dalam bahasa Al-Quran disebutkan di surat 53 ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berkata-kata atas keinginannya, tapi atas bimbingan wahyu. Nah, kalau kita ini atas keinginan kita. Misalnya kita menyampaikan kalimat, ngomong ini padahal kita ada kendak. Ada kendak itu kan. Itu keinginan. Jadi pertanyaannya, apakah hawa nafsu itu, kalau bahasa Indonesia hawa nafsu ya, tapi rincinya keinginan terhadap benda namanya syahwat, yang bukan benda namanya hawa. Dalam bahasa Indonesia digabung jadi sikok namanya hawa
nafsu. Keinginan itu sudah ada sejak kita lahir dan memang itu ditanam di kita. Tujuannya bagus supaya kita punya giroh dalam bahasa Al-Quran. Giroh artinya gairah. Kalau tidak punya keinginan itu, tidak kate gairah. Itu ingat itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu puncak? Enggak, itu cuman keinginan, bukan tujuan. Tadi yang salah adalah ketika kalau surga itu adalah ada bidadari, maka di sini kita salah satu sultan di Turki, saya lama di Turki itu, saya keliling baca sejarahnya, kemudian saya pergi misalnya ke Istana Topkapi. Topkapi itu di Istanbul, ya tulisannya Topkapi, bacanya Topkapi. Ke Istana Topkapi itu salah satu sultan itu tertulis di situ bininya 38. Padahal kalau kita baca Quran kan 4 bah ini 38. Namanya harem. Jadi kan itu saya selusuri tempat mandinya, tempat ininya, dan biasanya kaki kalau sultan malam ini pengen yang mana itu disuruh jajar di situ dulu. Kaki tinggal dipanggil baik. Kira-kira cak surga dak, dan itu saya baca sejarahnya itu wanita tercantik dari seluruh Eropa. Semua dulu kan takut sama Turki. Jadi Rusia nyumbang, Denmark nyumbang, mana nyumbang sih kok, mana yang paling cantik di situ. Ya, ditunjukkan pada sultan itu. Kalau itu cuman diukur sebagai surga, tapi sultan itu wafat juga. Gitu. Nah, jadi intinya bukan itu. Maka kalau kita ma'rifatullah, pertanyaan ini penutupnya baik supaya kita agak ini. Kalau kita sudah ma'rifatullah, perlu tidak meributkan surga neraka? Kalau sudah ma'rifah ini, tidak perlu lagi. Karena tujuan ibadah bukan itu. Tujuan ibadah bukan itu. Kalau tujuannya ibadah adalah surga neraka, kaget dikalahkan oleh orang yang punya kekuatan nafsu tadi, bisa mengadakan segala macam. Kalau di surga rumah itu indah, maka di sini aku pacak bangun rumah yang indah. Kalau di surga itu ada bidadari, di sini aku banyak punya selir. Kalau di surga itu ada pelayan-pelayan, di sini aku punya ratusan pelayan, bisa itu kan, kira-kira itu. Tapi kalau tujuan kita ibadah tadi dalam rangka kita sadar bahwa kita adalah makhluk dan Allah adalah yang menciptakan, selesai. Ya cuma jangan langsung ngejut mak itu ini. Apalagi kamu pagi-pagi, tolong camkan, jangan salah nih. Dalam hadis dikatakan sholat sunnah sebelum subuh apa itu? Lebih bagus dari dunia dan seisinya. Banyak uang ngejar-ngejar itu nian. Kalau kamu sudah ma'rifah dengan Allah, biasa baik. Ya sholat baik. Bukan nak seisi dunia. Nah, sholat itu karena kita hamba dan yang kita sembah adalah Allah. Cuman kaki itu dosisnya ini. Ini kan kita baru latihan. Tadi benar Kak Aji mengatakan kita hari ini judulnya At-Thoriq ila Ma'rifatillah. Baru judulnya jalan menuju mengenal Allah. Baru jalan menuju, belum kenal nian, baru menuju ke sana nih. Baru ke sana. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأحيها بمعرفتك وأمدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.